Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal malaikatil muqarrabin, khususun sudah pandai kita Syekh Muhyiddin Ibn Arabi wa khususun masyaykhihim wa khususun syadiyasati wa khususun laumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wa arsadani ila tariqim mustaqim, wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, yaitu sebagai kitab induk ajaran hakikat. Pembahasan pada minggu yang lalu terkait dengan perbedaan pandangan orang yang menguasai ilmu-ilmu kedokteran, ya, ilmu-ilmu tentang fisiologi dan juga ilmu-ilmu terkait dengan biologi, kimia, fisika, itu masuk menjadi ranah dari ilmu tobai. Menurut Syekh Ibn Arabi, ada perbedaan pandangan antara kelompok saintis kalau bahasa sekarang, yaitu orang-orang ahli sains, baik dalam bidang fisiologi, kemudian dalam bidang kemodernan, seperti penemuan baru dalam dunia modern. Mereka seringkali terjebak pada aspek lahiriah, sehingga tidak mampu memandang apa yang dihasilkan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam dunia kedokteran, kalau para dokter ini memahami kajian ilmu hakikat yang diajarkan oleh Syekh Ibn Arabi, niscaya mereka akan terbuka kemakrifahan di dalam penguasaan ilmu-ilmu kedokteran. Begitu juga orang yang menguasai ilmu biotek, seperti ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia. Apabila mereka paham bahwa seberat
apapun yang namanya wujud itu ada yang mewujudkan. Ya, maka di dalam ajaran Syekh Ibnu Arabi bahwa wujud sekecil apapun tetap harus dipandang dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menguasai dalam bidang teknologi, ilmu-ilmu modernan, seringkali mereka menjadi ateis, tidak percaya dengan Tuhan. Karena dalam penemuan ilmu-ilmu modern ini mereka menganggap bahwa apa yang dia temukan itu sebagai proses hukum alam yang tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Maka Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi sudah menyampaikan kemarin, berbeda dengan ahlu kasfi. Kalau ahlu kasfi, mereka bisa memandang sekecil wujud seperti atom sekalipun, tetap itu dipandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada wujud, tidak ada yang bergerak di alam semesta ini kecuali Allah. Untuk sampai pada tahapan zauq, merasakan, ini kata Syekh Ibnu Arabi, tidak sebatas hanya paham teori ilmu hakikat. Kalau hanya paham ilmu hakikat secara teoritis, tapi tidak dibarengi dengan tirakat, tidak dibarengi dengan riyadhah mujahadah, tidak dibarengi dengan puasa, tidak dibarengi dengan zikir yang istiqomah, maka dia sulit untuk bisa merasakan secara zauq, secara spiritual. Maka disinilah perbedaan antara akademisi dengan sufi yang mereka memang merasakan dan mengamalkan apa yang dia ketahui. Kalau ingin menjadi akademisi, dia paham teori tentang hakikat wujud, tapi ini hanya sebatas di akal, tidak turun menjadi zauq, menjadi rasa. Sedangkan ahli thariqah setelah paham teori, kemudian dipraktekkan melalui zikir secara istiqomah, mulai dari nafi isbat, kemudian ismudat, ditambah lagi zikir sirul asrar dan seterusnya, maka ketika dia terbuka dari sisi spiritualnya, dia benar-benar merasakan apa yang dia ketahui. Syekh Ibnu Arabi menyampaikan kemarin bahwa para sufi terbuka wawasan rohaninya itu tidak ujuk-ujuk paham teori terus bisa merasakan, tidak, tapi bihuluwil qalbi, dengan mengosongkan hati. Mengosongkan hati ini nggak bisa dalam waktu yang singkat, yang instan. Membersihkan hati itu perlu riyadhah mujahadah panjang, perlu tirakat panjang. Ibarat wadah yang awalnya dia itu banyak sekali kotoran, kemudian setiap hari dicuci, dibersihkan, lambat laun kotoran menjadi berkurang, terus berkurang sampai akhirnya kotoran tersebut bisa bersih. Ini perumpamaan seorang salik yang tirakat, yang riyadhah mujahadah untuk membersihkan hatinya, untuk menundukkan hawa nafsunya. Tanpa itu sulit untuk bisa merasakan
kenikmatan ilmu hakikat secara zauq, ya, bukan sebatas teori, ya. Kalau memahami teori hakikat wujud, ya banyak orang bisa. Cuma yang perlu dipahami, kalau para sufi, ahli torekoh, ya dia merasakan betul apa yang dia katakan, paham betul tentang teori-teori hakikat wujud, bahkan dibukakan pintu-pintu asror ilahiyah, dibukakan pintu-pintu ma'arif robaniyah. Ini perbedaan antara sufi yang sudah mengamalkan ilmu tasawuf dan ilmu tarekoh, ya. Maka selanjutnya qala ta'ala, Allah berfirman. Ini Ibnu Arabi mengutip sebuah ayat Al-Quran. Maka kalau ada orang yang menuduh bahwa Syekh Ibnu Arabi, ya, ajarannya sesat, menyimpang, itu karena ya orangnya nggak pernah baca kitabnya. Itu pernah suatu kejadian, ya, di seminar di Malaysia, itu dihadiri oleh ulama-ulama tarekat, ya, se-Asia. Saya mengusulkan bahwa ajaran tasawufnya Ibnu Arabi ini ajaran yang muktabar, karena semua didasari argumentasi Quran dan hadis. Tapi ada yang menolak, ya, yaitu salah satu ulama Malaysia yang lulusan dari Al-Azhar. Saya tanya, apakah antum sudah membaca kitab Al-Futuhat? Belum. Bagaimana Anda belum membaca kitab tapi sudah menuduh sesat? Gitu. Ya, begitu juga yang menolak satu lagi dari Aceh. Saya tanya, apakah Anda sudah pernah baca kitabnya? Belum. Jadi sama saja. Mereka menuduh Syekh Ibnu Arabi, ya, dianggap ajarannya sesat, tapi mereka tidak pernah membaca kitabnya. Maka dengan kita membaca langsung kitab Syekh Ibnu Arabi kata demi kata, ya, kita akan memahami, ya, ajaran Syekh Ibnu Arabi yang seutuhnya, sehingga kita bisa memahami betul bagaimana Syekh Ibnu Arabi memiliki argumentasi baik yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, maupun bersumber dari pengalaman-pengalaman rohaninya. Ayatnya berbunyi wa ma'alamnahu syi'ra wa ma yambagilah, ya. Ini surat Yasin ayat 69. Wa ma'alamnahu, dan kami tidak mengajari dia, ya, asyi'ra syi'ir, wa ma yang bagi, dan tidak pantas apa syair lahu baginya. Fa inna syi'ra, maka sesungguhnya syair mahalul ijmal, yaitu tempatnya keindahan. Ya, kita, ya, memahami kalimat-kalimat yang puitis, ya, kalimat-kalimat prosa atau puisi, ya. Kalau di sastra Arab itu banyak sekali, ya, pola-pola sastra Arab, ya, termasuk model bahar, ya, terkait dengan penulisan syair dan nadom. Ya, oleh Syekh Ibnu Arabi dijelaskan bahwa kalimat-kalimat yang puitis, kalimat-kalimat yang berupa syair atau syair, itu mahalul ijmal, tempat keindahan.
seperti orang-orang yang ahli puisi ya, itu karena di dalamnya orang tersebut itu memiliki kekayaan ya tentang rasa, kemudian rasa tersebut diungkapkan dalam bentuk pilihan kata yang sangat indah, maka akhirnya menjadi kalimah puitis. Nah, di dalam kalimah yang puitis ini ada keindahan. Dan keindahan ini bisa dirasakan bagi orang yang memiliki ya, yaitu bakat seniman. Ya. Para ahli puisi ada, itu biasanya ya disebut ya seniman karena di dalamnya mengalir jiwa-jiwa seni. Kalimat-kalimat yang diungkapkan ya penuh makna. Maka di sini oleh Syekh Ibnu Arabi disebut sebagai mahalul ijmal, tempat keindahan. Warumus, dan di dalam syair juga ada kalimat-kalimat yang bersifat simbolik. Jadi terkadang makna-makna yang diungkapkan dalam sebuah syair itu makna yang tersembunyi, tidak mudah dipahami oleh orang awam. Wal algos, dan juga memiliki ya istilahnya aturan-aturan di dalam akhir dari sebuah kalimat. Jadi kayak ada rumus seperti kalau di Al-Quran al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ini. Jadi semua berakhiran dengan kemudian atin. Nah, itu semua nanti polanya seperti itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nas semua pakai sin. Wa tauriyah, dan juga mengandung tauriyah. Tauriyah itu yaitu sebuah kalimat yang menyembunyikan makna yang terkandung di dalamnya. Itu namanya tauriyah ya. Jadi bahwa syair ini bagi orang yang memiliki rasa seni tinggi, yaitu menjadi tempat keindahan-keindahan. Maka para sufi ya itu banyak mengalir di dalam dirinya itu ya jiwa-jiwa seni, karena ya merasakan keindahan-keindahan baik yang bergejolak di dalam dirinya maupun pencerahan-pencerahan yang sedang dirasakan. Maka keluarlah kalimah-kalimah yang puitis. Aima romatsna lahu syai'an wala lagusnahu wala khotobnahu bi syai'in wa nahnu nuridu syai'an akhar. Jadi di balik syair itu ada makna-makna yang tersembunyi ya. Di balik kalimat-kalimat tersebut. Nah, maka untuk bisa mendalami makna-makna tersebut ya dia harus ya frekuensi ruhaninya atau frekuensi rasanya yaitu harus bisa masuk ke dalamnya. Contoh begini, kalau yang membuat syair itu ulama sufi, ulama hakikat ya, tentu bahasanya memiliki kedalaman makna. Hal ini akan sulit dipahami oleh orang yang basicnya syariat. Itu. Kalau
orang ahli syariat, ya dia ya bahasanya bahasa normatif, tidak ada bahasa yang tauriyah tadi, tidak ada bahasa-bahasa keindahan. Itu di sini letak perbedaannya, ya, bagaimana bahwa di dalam sebuah syair pun, ya, itu memiliki keindahan-keindahan. Wala asmanna laul khitab illa huwa in huwa illa dzikrun. Dan tidak ada keindahan, ya, di dalam sebuah dialog khitab, ya, dalam puisi-puisi itu tidak ada lain illa dzikrun. Di dalamnya itu memiliki muatan zikir, ya, yaitu muatan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma menggunakan bahasa yang sangat sastra, menggunakan bahasa yang tinggi, yang tidak dipahami oleh orang awam. Ya. Ini rahasia di balik kalimat yang memiliki muatan sastra. Lima syahidahu hina jadabna, ya, in huwa illa dzikrun. Ini menarik. Jadi kalimah-kalimah yang diungkapkan para sufi dalam bentuk syair-syair itu sesungguhnya di dalam kalimat tersebut tidak ada lain kecuali zikir. Zikir itu yaitu kalimat yang selalu memiliki muatan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima terhadap sesuatu, ya, syahiduhu orang yang menyaksikannya, hina jadabnahu ketika kami mendapatkan anugerah jadab, yaitu ketika terbuka mata batinnya, ya. Jadi kondisi seorang salik yang mendapat anugerah jadab ini, ya, bisa dalam waktu sekejap itu mendapatkan anugerah kemakrifahan. Lah orang-orang yang disebut oleh Syekh Ibnu Arabi orang-orang yang mendapatkan jadab wa goyabnahu, ya, dan dia dihilangkan, artinya dihilangkan dari keakuannya, wa hadurnahu, dan kami hadir, ya, bina dengan kami, indana di sisi kami, fakunna maka kami menjadi syam'ahu pendengarannya, wa basaruhu dan pandangannya. Jadi maksud Syekh Ibnu Arabi ini, kalau seseorang, ya, sedang asik di wilayah rohani kemudian mendapatkan anugerah jadab. Jadab itu orang yang, ya, istiqomah di dalam riyadhah mujahadah kemudian diberikan anugerah kasaf oleh Allah, diberikan anugerah jadab oleh Allah. Nah, pada saat dia jadab itu maka memperoleh anugerah kemakrifahan. Pada saat dia berbicara maka sesungguhnya yang bicara adalah dirinya. Pada saat dia memandang maka yang memandang adalah dirinya, karena dirinya sirna. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi, ya, yang disebut dengan hadis qudsi, ya, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimisli adai maftaratu la yazalul abdu yataqarrabu ilayya hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu idza sami'ahu, ya. Jadi ini hadis sangat populer, ya, di kitab Al-Futuhat ada, di Imam Ghazali juga ada. Jadi
ma taqarraba ilayal mutaqarribun. Jadi seseorang hambaku tidak bisa mendekatiku, ini hadis qudsi, bimisli adai maftaratu, hanya mengandalkan melakukan ibadah yang aku fardukan. Ya. Terus la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Seorang hamba senantiasa akan dapat mendekatiku, ya, yaitu dengan menjalankan yang sunnah. Jadi ciri-ciri seorang yang salik, yang menuju Allah, sholat fardunya tertib, sholat sunnahnya juga tertib, ya, kalau berdasarkan hadis ini. Kalau di dalam syariatnya yang 5 waktu tertib ditambah sunnah-sunnahnya tertib, maka hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Ya, terkait dengan teks tadi, Ibnu Arabi menggunakan hina jadabnahu, ketika kami memperoleh jadab, atau ketika Allah memberikan anugerah jadab. Kalau orang yang jadab itu artinya orang yang mendapatkan fasilitas dari Allah, orang yang diberikan anugerah kemarifan oleh Allah. Hatta uhibbahu dalam teks hadis qudsi ini, hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Berarti kalau ada orang hamba diberikan anugerah ma'rifah, diberikan anugerah jadab, berarti hatta uhibbahu, berarti Allah sudah jatuh cinta kepada hamba tersebut. Ya. Maka dalam hadis berikutnya, kuntu sam'ahu, kalau dia sudah demikian kondisinya, aku menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Jadi akunya aku Allah, dia mendengar ketika dia mendengar. Jadi pendengarannya orang yang mendapatkan anugerah jadab, anugerah ma'rifah, itu sudah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, sekalipun posisinya di sini, pendengarannya sudah tidak menggunakan penderangan yang physically, pendengaran yang berbasis pada telinga, tapi pendengaran yang bersumber dari ruh yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, misalkan ada orang di Mekah ngerasani, itu tahu. Ini kalau orang-orang yang sudah pada tahapan makom ini. Kemudian berikutnya, wa kuntu basyarul ladzi yubsiru bih, dan aku juga akan menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Jadi penglihatan orang yang arif billah, penglihatan orang yang jadab, penglihatan orang yang ma'rifah, itu tidak terbatas juga oleh ruang dan waktu. Mata kita terbatas, di balik tembok sana orang sudah tidak tahu. Tapi bagi orang yang jadab, yang ma'rifah, ya, kejadian di Amerika, kejadian di Mekah atau dimanapun, ya, dengan posisi dia sudah dicintai oleh Allah, mendapatkan anugerah jadab dari Allah, itu senantiasa bisa mendengar, ya, karena kuntu, ya, sam'ahu idza yasma'u bi, aku menjadi pendengarannya ketika dia mendengar, aku menjadi penglihatannya ketika ketika dia menyaksikan, ya. Dan ini ya sudah terbukti, kalau ada orang-orang sampai memiliki anugerah seperti ini, ya berarti orang ini tanda-tandanya adalah sudah ma'rifah atau diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekedar untuk menguatkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi mengatakan fakunna sam'ahu wa basyarahu. Jadi apa yang disampaikan Ibnu Arabi ini persis dengan
hadis qudsi yang tadi saya sampaikan. Jadi Ibnu Arabi menyampaikan teori ini kemudian didukung oleh hadis qudsi. Nah, sekarang apakah ada orang yang memiliki anugerah seperti itu? Ya ada, ya. Ada kisah, ya. Ini seorang ulama di Indonesia. Ya, beliau suatu hari melakukan umroh, ya, di bulan Ramadan. Pada saat akhir bulan Ramadan, ya, beliau ya tidak mau meninggalkan atau melewatkan sholat tarawih di Masjidil Haram. Ya, suatu ketika di antara malam akhir Ramadan ini, ya malam ganjil, malam likuran, ada peristiwa yang unik. Jadi kiai ini pada saat tarawih sujud terus nggak bangun-bangun. Nah, kemudian sampingnya muridnya ini, ya namanya murid, ya sudah, dia nggak mau mengganggu gurunya, ya dia tetap ngikutin sholat berjamaah, ya sesuai dengan gerakan imam. Tapi syekhnya, kiainya ini sujud belum bangun-bangun. Terus besok paginya ini yang menyampaikan kisah nyata ini, yang murid ini yang menyaksikan ini kepada saya. Kemudian besoknya murid ini ditelepon dari kiai yang ada di Indonesia. Ditanyakan gimana kondisi umroh, terus sampai beliau menanyakan, itu gimana gurumu sujud lama banget gitu. Muridnya kaget, beliau tahu dari mana kejadian semalam itu, padahal beliau ada di Indonesia. Ya, terus titip salam. Akhirnya disampaikan salamnya, kemudian ditanya, ada apa guru kok kemarin sujud nggak bangun-bangun itu? Ini ada telepon dari Indonesia yang menanyakan soal ini. Ya, akhirnya beliau cerita bahwa saat itu ya terjadi peristiwa ya yang disebut Lailatul Qadar, dan yang nelpon dari Indonesia juga ada hadir ya, di wilayah itu. Nah, ini yang disebut dengan beliau mengetahui peristiwa di Mekah ya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Beliau mendengar peristiwa yang di sana tanpa ada yang memberitahu. Ini salah satu pembuktian fakunna sam'ahu wa basaruhu, atau dalam hadis qudsi tadi, kuntu sam'ahu idza yasma'u bihi. Dan ini seperti ini orang-orang yang disebut ya kekasih Allah ini, ya ini tentu masih ada, ya. Maka kita semakin yakin antara teori yang disampaikan oleh Ibnu Arabi diperkuat dengan hadis qudsi, kemudian praktek di lapangannya ternyata ada orang-orang yang diberikan anugerah seperti itu. Ya, ini nyata. Ya, saya sendiri pernah juga mengalami hal yang sama. Ya. Jadi ketika saya mau silaturahmi sowan, itu ada WA dari teman menyampaikan salam. Ya, ketika saya sedang salaman belum mengucapkan sudah dijawab, salamnya sudah saya terima. Itu. Nah, ini yang sama dengan konteksnya ini, fakunna sam'ahu wa basaruhu. Nah, orang-orang yang seperti ini inilah yang disebut orang-orang yang tadi hatta uhibbahu, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau dicintai diberikan fasilitas oleh Allah tadi. Kalau kita fasilitasnya masih pakai HP, tapi orang-orang yang dicintai oleh Allah, ya mereka
bisa berkomunikasi, bisa berdialog, bisa diskusi tanpa menggunakan peralatan-peralatan teknologi, ya. Summa rudatnahu ilaikum litahtadu bihi fi dhulumatil jahli wal qaum. Kemudian Syekh Ibnu Arabi ini menyampaikan persoalan ini kepada ya kita semua, itu supaya litahtadu, mereka mendapatkan petunjuk. Kan kalau orang yang nggak paham peristiwa yang saya ceritakan, wah itu mustahil, itu mengada-ngada, gitu kan. Terus misalkan baca teks ini, kok begini, gimana cara memahaminya ini? Bagaimana konteks realitasnya? Ada nggak orang yang mempunyai anugerah ini? Ya. Nah, kalau kita sudah paham ternyata apa yang ditulis oleh Syekh Ibnu Arabi, ya sejalan dengan diskusi, sejalan dengan kondisi realitas, ya ketika seseorang mendapatkan anugerah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, Syekh Ibnu Arabi menyampaikan hal ini itu litahtadu, supaya yang mau mendengar, yang mau ikut ngaji, yang awalnya tidak percaya menjadi percaya, yang awalnya menolak menjadi menerima. Nah, kalau sudah dijelasin kok masih ngeyel, nggak mau, ya sudah, ya berarti memang tidak memperoleh rezeki dari sisi batinnya. Itu. Mereka mendapatkan petunjuk fi dhulumatil jahli, dalam kegelapan kebodohan, gitu. Wal kauni, dan kegelapan alam semesta. Maksudnya orang-orang yang tidak tersentuh dengan ilmu-ilmu hakikat atau ilmu tasawuf, ilmu ma'rifah, ini termasuk orang yang dalam kegelapan kebodohan. Misalkan ada orang dia sudah menguasai ilmu alat, ya seperti Jurumiyah, Imriti, Alfiyah, kitab fikih juga semua sudah dikaji, terus kok anti dengan ajaran hakikat, ajaran tasawuf. Nah, ini dia akan terjebak pada fi dhulumatil jahli. Apalagi orang yang sama sekali tidak ngerti ilmu, tambah jahalnya jahal murakkab, gitu. Maka kita bersyukur ketika kita dijelaskan terkait dengan ilmu-ilmu hakikat, kok batin kita itu terasa cocok, batin kita terasa membenarkan, nyocoki, oh ini yang saya cari. Nah, ini indikasi ada anugerah hidayah, ya terkait ilmu-ilmu batiniah ini. Sebab kalau orang yang menolak, ya dia mungkin baca kitab bisa, tapi anugerah batiniah, ilmu-ilmu kema'rifahan tidak memperoleh, ya sama saja termasuk fidul matil jahli. Ya, dia tidak memahami soal hakikat wujud itu. Wal kaun, dan dia juga melihat alam semesta juga dalam keadaan ghaflah. Padahal ya kalau kita paham ilmu hakikat, melihat alam semesta, ya itu akan terasa indah, karena di situ ada sifat tajalli ar-Rahman, ada tajalli ar-Rahim, ada tajalli Jamal, ada tajalli Jalal. Tapi bagi orang yang tertutup batiniahnya, melihat alam semesta biasa-biasa saja, tidak mampu menembus kepada hakikat
di balik alam semesta itu. Nah, ini menarik bahwa Ibnu Arabi ya menyampaikan kajian-kajian ini itu supaya litahtadu, mendapatkan petunjuk, bisa keluar fi dzulumatil jahli, dalam kegelapan kebodohan, wal kauni, dan kebodohan di dalam memandang alam semesta. Jadi alam semesta yang nyata di depan kita, kalau orang yang terhijab itu tidak mampu mengembalikan Allah. Tapi orang yang memahami ilmu hakikat kemudian bisa mengamalkan dengan syuhud, ya, di situ dia akan merasakan kenikmatan-kenikmatannya. Dan ini anugerah, dan ini hidayah, ya, hidayah yang sifatnya batiniah atau ruhani. Fakunna lisanul ladzi yukhatibkum bih. Maka kalau orang-orang yang tadi mendapatkan anugerah dari Allah, ya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, kuntu basyarul ladzi yubshiru bih. Terus berikutnya, bahkan kami juga, ya, akan menjadi lesannya pada saat dia bicara. Itu. Jadi bicaranya itu berarti bicara yang istilahnya lesannya itu hanya sebagai alat. Hakikatnya yang bicara ya dia. Itu. Ini fakunna lisanahul ladzi yukhatibkum bi. Ya. Ini sama dengan penjelasan hadis qudsi tadi. Maka orang-orang yang dicintai oleh Allah itu kalam-kalamnya, kalimah-kalimahnya itu kalimah hikmah, mampu menembus ke dalam ruang batin para audien, para mustami, orang yang mendengarkan. Nah, ini karena bicaranya dari hati, bicaranya dari mendapatkan bimbingan ilahiyah, bukan bicaranya dari hawa nafsu. Summa anzalnahu alaihi mudzakiran yadkuruhu bimasyahiduhu. Kemudian aku turunkan kepadanya, yaitu menjadi orang yang mudzakir, orang yang selalu ingat, ya, bangun tidur ingat Allah, keluar rumah lihat, ya, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, ya, langsung hatinya terkoneksi ingat Allah, ya, kemudian dia keluar melihat wujud kiri kanan, hatinya ingat kepada Allah. Itu. Ini menjadi mudzakiron, orang yang senantiasa eling. Gitu. Nah, kalau di Jawa ini kan ada orang yang mengamalkan ilmu eling, cuma nggak mau sholat. Gitu. Ini yang disebut, ya, Islam kejawen. Ya. Dia hakikatnya paham, cuma disuruh sholat, ngapain sholat jenggang-jengging gitu. Jadi yang penting kan eling. Saya ngopi, saya ngudut, ini saya hakikatnya sholat karena eling. Padahal maksud utuhnya tidak seperti itu. Nah, sholat wajib, fardu, ya harus jalan karena dasarnya tadi, ya, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimisli maftarud. Tidak cukup dengan yang fardu, harus ditambah yang sunnah-sunnah. Nah, ini ngaku salik, yang fardunya nggak dijalanin, yang sunnah apalagi. Kok berharap pengen mendapatkan jadzab, pengen mendapatkan ma'rifah, prosedurnya nggak dijalanin, gitu. Jadi kita harus, ya, banyak muhasabah, ya, melihat ke dalam diri kita. Ya, terkadang, ya, rohani kita ada progresnya, terkadang mandek, terkadang mundur, gitu.
Maka kalau kita bisa muhasabah, oh iya kok ini mengalami kemunduran, sholat 5 waktu malas, apalagi sunnahnya, ini berarti kemunduran. Kalau mundur berarti semakin gelap. Zikir juga nggak doyan, nah ini tambah gelap lagi. Itu. Maka dengan muhasabah inilah kita bisa menyadari kekurangan-kekurangan kita sehingga bisa memacu semangat kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan salik yang sudah kelibet hawa nafsu. Salik yang kelibet dengan hawa nafsu itu nggak sholat ya karena Allah ini gitu. Jadi ilmunya dibuat membenarkan hawa nafsunya. Lagi maksiat Allah lagi ya. Jadi Allah terus yang dipakai. Padahal dia nggak sadar posisimu masih salik. Menurut Al-Quran ya harus wanahan nafsa anil hawa, harus riyadhah mujahadah, harus berjuang melawan hawa nafsu. Ini hawa nafsu ngajak nggak sholat diikutin, kemudian ditumpangi dengan mengatasnamakan ilmu hakikat. Nah ini praktek-praktek yang seperti ini kalau kita nggak sadari itu ya akan bulet itu ya akhirnya kelibet-libet ya, merasa menjadi ahli hakikat seolah-olah sudah ma'rifah, tapi ya ruwet semuanya, perintah Allah diabaikan, yang wajib ditinggalkan, ya apalagi yang sunnah. Padahal teorinya, prakteknya yang sudah ya terbukti ya menghantarkan kekasih-kekasih Allah itu nggak lepas dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Arabi tadi. Bahwa dzikrun bima syahiduhu bahwa dzikrun lahu lidzalik wa Qur'anun ayyam in asya kana syahiduha indana mubin zahirun lahu li ilmi bi asli ma syahiduhu wa ayyanahu fi dzalika takrib al anzah al aqdas alladzina lahu minhu sallallahu alaihi wasallam walana minhu minal khatti ala qadri safail mahali wa tahayyui wa taqwa. Jadi dalam penjelasan lanjutan ya ini oleh Syekh Ibnu Arabi ya, beliau menjelaskan Zuhirun lahu li ilmihi bi aslin ma syahiduhu wa ayyanahu fi dzalika takrib al-anzah al-aqdas alladzina lahu minhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dijelaskan sebagaimana di atas tadi oleh Syekh Ibnu Arabi bahwa hal tersebut ya itu diperlukan dari ya zat yang maha suci. Zat yang maha suci maksudnya yaitu Allah Subhanahu wa taala yang bersifat tanjih ya, yang bersifat kudus, alladzina lahu minhu sallallahu alaihi wasallam, yang sumbernya diperoleh dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu-ilmu hakikat ya itu juga dasarnya adalah bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kita tidak perlu ragu lagi bahwa ajaran hakikat yang disampaikan oleh para ulama-ulama muhakkikin ini adalah memiliki landasan yang kokoh ya, bersumber dari Quran maupun hadis, dan semua ya bermuara dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan pengajian ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.